Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah imanan bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat buat kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa kefahaman di dalam agama. Amin. Dan pada malam ini kita melanjutkan mengkaji Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Qala asy-Syaikh al-Imam Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnul Khatib Abi Hafiz Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Fal wajibu ala al-ulama'i, maka wajib atas orang-orang yang berilmu al-kashfu ala ma'ani kalamillah, menyingkap makna-makna kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafsiri dzalika, dan wajib orang-orang yang berilmu menyingkap penafsiran kalam Allah wa talabuhu mimma dhanihi, dan wajib mencarinya, wajib mencari makna-makna kalamullah, wajib juga mencari tafsir kalamullah dari sumber-sumbernya. Wa ta'allumu dzalika wa ta'limuhu, dan wajib mempelajari hal itu dan mengajarkannya. Ini orang-orang yang berilmu memiliki kewajiban menyingkap makna-makna kalamullah, tafsir kalamullah, dan wajib
mencari makna dan tafsir kalamullah dari sumber-sumbernya, dan wajib pula mempelajari hal itu dan mengajarkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji orang-orang yang diberi kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Sungguh benar-benar kalian menjelaskan Alkitab kepada manusia dan kalian tidak menyembunyikannya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani? Orang-orang ahlul kitab fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Lalu mereka membuang kitab dari balik punggung mereka. Maksudnya, sesudah mereka itu Allah Subhanahu wa taala berikan Alkitab. Mereka telah mempelajarinya, mereka telah memahaminya. Allah taala perintahkan agar menjelaskan Alkitab kepada umat manusia, dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar tidak menyembunyikannya. Lalu mereka orang-orang yang berilmu dari ahlul kitab membuang Alkitab tersebut di balik punggung-punggung mereka, enggak diajarkan. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menjual Alkitab dengan harga yang murah. Mereka menjual Alkitab dengan harga yang murah. Fabi sama yashtarun, maka amat buruk sekali apa yang mereka jual. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, dan ini juga berlaku buat kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala berikan Al-Qur'an kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu buat kita, ilmu Al-Qur'an, kita paham makna-maknanya, kita tahu tafsirnya, maka kita berkewajiban untuk menjelaskan kepada manusia. Kita tidak diperbolehkan menyembunyikannya. Apapun adanya, hendaknya yang seperti itu kita sampaikan. Jangan seperti orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran, akan tetapi kebenaran itu ditutup-tutupi dan tidak diajarkan kepada umat manusia. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala laknat mereka. Yang mereka Allah taala berikan ilmu, dengan ilmu yang mereka miliki mereka tidak mau mengamalkannya. Orang-orang yang berilmu dari orang-orang Yahudi, mereka tidak mau menunjukkan Alkitab yang sebenarnya kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Allah Subhanahu wa taala kabarkan, fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka buang Alkitab
di balik punggung-punggung mereka. Tidak diajarkan. Kalau yang cocok dengan keinginan hawa nafsunya dan menguntungkan dunianya, maka yang seperti itu disampaikan. Tetapi yang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsunya, gak menguntungkan dunianya, maka yang seperti itu tidak disampaikan. Sebagaimana pada masa Nabi alaihi salatu wassalam pernah terjadi ada orang Yahudi melakukan perbuatan zina. Dan pada saat itu Abdullah bin Salam sudah masuk di dalam Islam. Asal mulanya termasuk salah satu dari ulama Yahudi dan masuk di dalam Islam. Lalu mereka orang-orang Yahudi memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan zina. Wajahnya itu dihitamkan, lalu dikarak keliling kampung. Sesudah itu Nabi alaihi salatu wassalam itu tanya kepada Abdullah bin Salam, apa benar hukuman bagi orang yang zina, ini zina muhsan, orang yang zina pernah menikah? Lalu Abdullah bin Salam dihadirkan di hadapan mereka orang-orang Yahudi, karena Nabi alaihi salatu wassalam menghukumi sesuai dengan kitab mereka. Akhirnya dibuka-buka dan tepat ada hubungannya dengan hukum zina, yaitu dirajam, itu ditutupi oleh Abdullah bin Salam. Ditunjukkan yang ditutupi itu adalah hukum di dalam kitab Taurat buat orang Yahudi yang melakukan perbuatan zina, yaitu dirajam. Ini salah satu di antara contoh bahwa mereka menyembunyikan sebagian dari ayat-ayat dari kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan dan Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan hal itu dilakukan oleh mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia yang amat sangat sedikit. Makanya dikatakan oleh Allah, fabi sama yashtaru, amat buruk sekali apa yang mereka tukarkan atau apa yang mereka jual. Sama halnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngambil sebagian, sebagian tidak kita ambil. Yang nampaknya cocok dengan hati-hati kita, cocok dengan nafsu-nafsu kita, itu berulang-ulang kali kita sampaikan. Sementara yang tidak cocok, akhirnya yang seperti itu tidak kita sampaikan, kita tutup-tutupi dengan alasan jangan dulu. Lalu kalau jangan, kapan itu disampaikan? Itu sehubungan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mempelajarinya mulai awal hingga akhir. Kita nggak boleh pilih-pilih. Dan seluruhnya cocok dan sesuai buat seluruh umat manusia. Hukumnya adalah hukum yang paling adil. Kabar-kabarnya seluruhnya adalah kabar yang paling benar. Dan semuanya memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Itu Al-Quranul Karim. Jadi jangan sampai kita ini mempelajari Al-Quranul Karim
memahaminya sesudah paham, lalu kita pilih-pilih. Sebagian tidak kita pakai, sebagian yang lain kita pakai. Itu nanti seperti Yahudi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jatuh di dalam kekafiran. Karena asal kekafiran orang-orang Yahudi, mereka itu memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Aslu kufril Yahudu, aslu kufril Yahudi, hum ya'lamuna al-haqqa wa la ya'maluna bi'ilmihim. Asal kekafiran orang-orang Yahudi, mereka itu mengetahui kebenaran, sedangkan mereka tidak mengamalkan ilmunya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Orang-orang itu tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat, nggak dapat bagian, nggak dapat bagian rahmah, nggak dapat bagian kenikmatan di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah Ta'ala tidak melihat mereka nanti pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan Allah Ta'ala tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang menyakitkan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang yang menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat murah. Orang yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjual janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah pegang janji itu, orang-orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang paham Al-Quranul Karim, lalu orang itu demi untuk mendapatkan keuntungan dunia, lalu memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah dimiliki hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang amat sangat sedikit sekali, dengan memaksakan memberikan fatwa-fatwa hal-hal yang nyata-nyata itu dilarang di dalam agama, dicarikan dalil-dalil, memaksakan dalil-dalil dari kitabullah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Maka orang-orang model seperti itu tidak mendapatkan bagian nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sucikan mereka, dan mereka mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Dhammallahu ta'ala ahlal kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela ahlul kitab qablana, sebelum kita. Allah Ta'ala cela ahlul kitab sebelum kita. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala cela mereka? Bi'i'radihim an kitabillah al-munazzal ilaihim,
Karena mereka berpaling dari kitabullah yang diturunkan kepada mereka. Wa iqbalihim ala dunya wa jam'iha wa istighalihim bi ghairi ma umiru bihi min ittiba'i kitabillah. Dan karena mereka menuju kepada dunia dan mengumpulkan dunia, dan mereka sibuk pada selain apa yang diperintahkan kepada mereka mengikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang yang semisal mereka. Kalau kita ini berpaling dari kitabullah yang Allah taala turunkan kepada kita, kita berpaling, maksudnya berpaling apa? Di antaranya yang pertama, tidak mau mempelajarinya. Ini namanya juga berpaling. Tidak mau mempelajarinya karena takut mengetahui yang halal, takut mengetahui yang haram, sehingga orang itu dituntut untuk mengambil yang halal dan dituntut untuk meninggalkan hal yang haram. Takut mengetahui kewajiban. Apabila mengetahui kewajiban tidak melakukannya, maka itu nanti terancam akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan ancaman siksa neraka. Akhirnya orang itu berpaling. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud berpaling, benar sudah mempelajari, memahami, tahu betul isi Alkitab, kemudian sesudah itu ditinggalkan begitu saja. Ada perintah tidak dikerjakan, ada larangan tidak ditinggalkan, ada kabar-kabar itu tidak dibenarkan. Maka orang yang seperti itu juga dikatakan berpaling dari kitabullah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpaling dari kitabullah, maka itu akan mendapatkan caci cela dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala mencela kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Demikian juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka itu lebih memandang dunia itu dibandingkan akhiratnya dan mengumpulkan dunia dan disibukkan hal-hal yang tidak diperintahkan, maka akan tercela pula sebagaimana ahlul kitab Yahudi Nasrani itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaina ayyuhal muslimun, maka wajib kita, wahai orang-orang yang beriman, annantahiya amma dhammahumullahu ta'ala bih, untuk berhenti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala mencela kepada mereka. Hendaknya kita berhenti dari apa yang Allah taala mencela kepada mereka. Kalau Allah taala mencela mereka karena mereka berpaling dari kitabullah dan mereka menuju kepada dunia dan disibukkan hal-hal yang tidak diperintahkan,
maka akan terancam dicela oleh Allah. Sepatutnya kita berhenti dari apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencela kepada mereka. Wa anna tamira bima umirna bih. Dan wajib kita melaksanakan apa yang kita diperintahkan dengannya. Di antaranya adalah min ta'allumi kitabillah al-munazzal ilaina. Kita wajib mempelajari kitabullah yang diturunkan kepada kita. Wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Pertama kita dituntut untuk belajar, mempelajari kitabullah, memahami kitabullah. Sesudah kita mengilmuinya, maka kita dituntut untuk mengajarkannya. Tidak hanya sekedar untuk kita pribadi, akan tetapi kita dituntut mengajarkannya. Wa tafahumihi, dan berkewajiban pula memahami kitabullah. Wa tafhimihi, dan memahamkan kitabullah. Ini kewajiban-kewajiban kita sebagai orang muslim. Hendaknya kita hentikan berpaling dari kitabullah, dan kita mulai melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita berupa belajar Al-Quranul Karim. Kalau sudah kita faham, kita ajarkan kepada orang lain, dan kita usaha memahaminya. Kalau sudah faham, kita fahamkan kepada orang lain kitab Al-Quranul Karim ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunduk kepada apa yang turun dari al-haq. Tunduk kepada al-haq. Belumkah tiba waktunya buat orang-orang yang beriman tunduk hati-hati mereka kepada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunduk kepada al-haq yang turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah orang-orang yang beriman itu menjadi seperti ahlul kitab dari sebelumnya. Masa panjang berlalu atas mereka, lalu hati-hati mereka itu keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu yakum. Kalau mungkin kita sebelumnya enggak seberapa perhatian terhadap kitabullah, enggak seberapa memahami, mempelajari kitabullah, maka saat ini juga sudah tiba waktunya buat kita untuk tunduk kepada peringatan Allah, tunduk kepada al-haq yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan.
Dan jangan sampai kita seperti orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab, Allah Ta'ala berikan Alkitab, panjang waktu berlalu atas mereka, hati-hati mereka menjadi keras. Hati-hati mereka menjadi keras. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, dan seterusnya, bukannya semakin lama itu semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah justru hati-hati mereka semakin keras. Hendaknya kita tidak seperti mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang berlatar belakang sebagai seorang perampok, yang setiap malamnya selalu merampas harta-harta manusia. Pada suatu malam, sebagaimana biasanya, keluar dari rumahnya. Namun pada saat itu keluarnya tidak memiliki tujuan sebagaimana malam-malam yang sebelum-sebelumnya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala di malam itu keluar dari rumahnya untuk mendatangi seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya. Naiklah di tembok pagar, kemudian masuk di halaman rumah sang wanita. Lalu terdengar sayup-sayup dari dalam rumah. Wanita itu membaca Al-Quranul Karim, surah Al-Hadid, didengarkan dengan seksama. Dan Fudail Ibnu Iyad faham ayat-ayat Al-Quran dibaca sehingga bisa menyentuh hatinya, hingga ayat-ayat Al-Quran itu benar-benar bisa menyentuh hatinya, hingga ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Lalu beliau mencucurkan air mata, merasa banyak berdosa, melakukan banyak kezaliman kepada orang, dan banyak merugikan banyak manusia. Di saat itu benar-benar tersentuh hatinya, teringat, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka kepada peringatan Allah dan kebenaran yang turun. Ini tetap terngiang-ngiang di dalam hatinya. Akhirnya tidak jadi menemui sang wanita, meninggalkan tempat dan mencari tempat untuk merenung, mendapatkan bangunan yang kosong, lalu bertempat di situ. Ternyata di sebelahnya ada orang-orang yang membawa barang dagangan, akan berdagang, melanjutkan perjalanan dagang. Keduanya itu berbisik-bisik. Gimana kalau kita berangkat sekarang? Jangan. Kita menanti sehabis subuh. Kenapa? Karena di tempat ini ada Fudail bin Iyad. Rasa takutnya luar biasa.
nanti kalau kita berangkat ya, kita akan dirampok. Fudail bin Iyad mendengar. Fudail bin Iyad mendengar dan amat sangat sedih sekali. Amat sangat sedih sekali. Dan Fudail bin Iyad berjanji pada saat itu untuk tidak lagi melakukan perampokan sebagaimana waktu-waktu yang sebelumnya, dan bertekad bulat untuk datang ke Masjidil Haram, belajar ilmu agama dengan benar, mulai urusan akidah, urusan ibadah, urusan adab dan akhlak, dan seluruh syariat-syariat agama, dan akhirnya menjadi orang yang terkemuka baik di Makkah maupun di Madinah. Dan di antara yang bisa kita ambil dari kisahnya Al-Fudail bin Iyad adalah hendaknya kita benar-benar berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga ketika ayat Al-Quranul Karim dibaca, kita mendengar, kita memahami, yang seperti itu bisa menyentuh hati-hati kita, dan kita benar-benar bisa mewujudkan salah satu di antara sifat orang mukmin yang benar di dalam keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan kepada mereka. Bertambah keimanan dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca, dan tidak mungkin itu terjadi kecuali orang itu benar-benar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibaca. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi sesudah matinya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat itu supaya kalian itu mengerti. Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim kepada kita supaya kita itu ngerti. Lalu kalau kita tidak belajar, mana mungkin kita tahu? Kalau kita tidak memahami, mana mungkin kita paham? Kalau tidak tahu dan tidak paham, tentu tidak mengerti. Fa fi dzikrihi ta'ala li hadhil ayah ba'dallati qablaha tambihun ala annahu ta'ala kama yuhyil arda ba'da mautiha kadzalika yulinu al-quluba bil imani wal huda ba'da qaswatiha minadz-dzunubi wal ma'asi. Maka di dalam peringatan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, sesudah yang sebelumnya terdapat peringatan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menghidupkan bumi sesudah kematiannya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati-hati dengan keimanan dan petunjuk sesudah kerasnya disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau di sini disebutkan yang awal peringatan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah
wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl wa tala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi sesudah matinya. Kalau hati-hati itu keras, disebabkan dosa-dosa, disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dengan iman dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati itu menjadi lunak, siap menerima berbagai macam perintah-perintah Allah taala, siap menerima berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, siap menerima seluruh syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wallahul mu'ammalu al-mas'ulu ayyaf'ala bina hadha innahu jawadun karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang diminta, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan hal ini kepada kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemberi lagi maha mulia. Jadi tidak ada istilah terlambat buat kita kalau kita ini menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dengan kita memiliki semangat kuat untuk berusaha belajar dan memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dengan kita rajin memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah akan lunakkan hati-hati kita dengan keimanan. Allah akan lunakkan hati-hati kita dengan petunjuk yang asalnya mungkin hati kita keras karena dosa, karena maksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunakkan hati-hati kita dengan tambahnya keimanan dan petunjuk, karena ayat-ayat Al-Quran itu bisa menambah keimanan. Ayat-ayat Al-Quran adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Fa in qala qail, maka jika berkata orang yang berkata, fama ahsanu tafsir, tafsir apa yang paling bagus? Perhatikan di sini, kalau ada orang tanya, tafsir apa yang paling bagus? Fal jawabu, maka jawabnya, kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, anna as-sahhat tariqi fi dzalika, sesungguhnya paling sahihnya cara di dalam penafsiran, ayyufassarul Qur'anu bil Qur'ani, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, tidak ditafsirkan dengan akal. Tidak, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Fama ujmila fi makanin fa innahu qad busita fi maudi'in akhar. Maka yang dijadikan global di satu tempat dari kitab Al-Quran, maka sesungguhnya dijelaskan dengan luas, dibentangkan di tempat yang lainnya. Mungkin di dalam ayat disebutkan secara global,
Kemudian di ayat yang lain itu dijelaskan dengan rinci. Sebagai di antara contohnya, kalau yang pendek-pendek saja disebutkan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, dan seterusnya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Lalu ayat sesudahnya itu memberikan penjelasan pada makna Al-Qari'ah. Fa'in a'yaka dzalika, maka jika melemahkan kamu akan hal itu. Maksudnya gimana di sini? Jika kita lemah, tidak mampu mendapati Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dicari berulang-ulang, kita nggak bisa memahaminya, kita nggak menemukan tafsirnya. Kata beliau, fa'alaika bis sunnah, maka wajib kamu tafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Jadi ayat-ayat Al-Quranul Karim tidak seluruhnya itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quranul Karim. Ada sebagian itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quranul Karim, ada yang lainnya itu ditafsirkan dengan sunnah. Salah satu contoh, ini salah satu contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita mengerjakan sholat. Faqimus sholat, tegakkanlah sholat. Warka'u ma'ar raki'in, wasjudu, disebutkan begitu. Tegakkanlah sholat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, sujudlah. Lalu rinciannya secara detail sehubungan dengan menegakkan sholat dijelaskan di dalam sunnah. Kita tidak boleh menafsirkan dengan penafsiran kita sendiri-sendiri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita tidak bisa memahami ayat Al-Quran aqimus shalah. Yang penting orang itu tegak dengan perasaan dalam hati sudah melaksanakan sholat. Wa aqimus sholata lidzikri ditafsirkan, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Kalau orang itu sudah ingat sudah nggak perlu sholat, ini namanya penafsiran yang batil. Ini kalau difahami sendiri. Maka butuh kita penafsiran. Salah satu di antara penafsiran adalah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya begini, Al-Quran pertama diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang paling paham terhadap Al-Quran? Adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apakah Nabi alaihi salatu wassalam itu meninggalkan sholat karena ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mulai Allah ta'ala perintahkan sampai wafat itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu Nabi alaihi salatu wassalam.
Maka maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat aku, itu termasuk bagian sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan salat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling dekat dan yang paling mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam amat sangat rajin mengerjakan salat. Salat-salat wajib itu benar-benar dikerjakan secara sempurna, masih ditambahkan salat-salat sunnah, dan Nabi alaihi salatu wasallam kerjakan pun dengan sempurna. Ini apabila kita lemah, tidak mendapati ayat Al-Quranul Karim sebagai penafsiran dari ayat Al-Quranul Karim yang lain, maka hendaknya kita menafsirkan Al-Quranul Karim dengan sunnah. Fa innaha syarihatun lil Qur'ani wa muwaddihatun lahu, karena sesungguhnya sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Syarihah, muwaddihah, penjelas Al-Quran. Bal qad qala al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahkan al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sungguh berkata, kullu ma hakama bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Setiap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum dengannya, maka penetapan hukum Nabi alaihi salatu wasallam dari yang Nabi alaihi salatu wasallam fahami dari Al-Quranul Karim. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau ada penetapan hukum Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu adalah penetapan hukum dari yang Nabi alaihi salatu wasallam fahami dari Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil khainina khasima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Al-Quranul Karim bil haqqi, membawa kebenaran. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar kamu memutuskan hukum di antara manusia dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu. Perhatikan di sini, bima arakallah, dengan apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu. Apa yang Allah Ta'ala perlihatkan adalah wahyu yang berupa sunnah. Dengan wahyu yang berupa sunnah, Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan hukum di antara manusia. Wala takun lil khainina khasima, dan janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena kamu memberikan pembelaan kepada orang yang berkhianat.
Janganlah kamu menjadi pembela buat orang yang berkhianat. Dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu adalah penjelas Al-Quranul Karim disebutkan sebagaimana di dalam ayat ini, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Disebutkan bima arakallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Dan tidaklah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab kita, melainkan agar kamu menjelaskan kepada mereka yang mereka telah berselisih di dalamnya petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah agar Nabi Alaihi Salatu Wasallam jelaskan kepada mereka yang mereka berselisih di dalamnya. Dan juga Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kalau disebutkan illa litubayyina lahum, kecuali agar kamu menjelaskan kepada mereka, ini dalil bahwa sunnah adalah penjelas Alkitab. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikra. Maksud dzikra ini apa? Sunnah. Kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzikra, sunnah. Untuk apa Allah Ta'ala turunkan as-sunnah kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Jadi tidak mungkin orang itu faham Al-Quran tanpa sunnah. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ketahuilah, inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan semisal Al-Qur'an bersamanya, yakni as-sunnah. Yang dimaksud semisal Al-Qur'an bersamanya adalah as-sunnah. Jadi kita butuh memahami Al-Quran itu dengan as-sunnah. Wa sunnatu aidon tanzilu alaihi bil wahyi. Sunnah juga turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan wahyu. Kama yanzilu Al-Qur'anu, sebagaimana Al-Quran itu turun. Illa annaha la tutla kama yutlal Quran. Hanya saja sunnah itu tidak dibaca sebagaimana Al-Quran dibaca. Ini perbedaannya. Sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala, namun di situ ada bedanya. Bedanya di mana? Sunnah tidak dibaca sebagaimana Al-Quran dibaca.
Al-Quran dibaca itu dengan hukum-hukum tajwid yang sempurna. Adapun sunnah tidak demikian. Al-Quran dibaca setiap hurufnya dicatat mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Sedangkan sunnah tidak demikian. Itu bedanya. Akan tapi kedua-duanya adalah wahyu Allah. Wa qad istadalla al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa ghairuhu minal a'imah ala dzalika bi adillatin katsiratin laisa hadza maudhi'a dzalik. Dan sungguh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan selainnya berdalil dari para imam-imam berdasarkan hal itu dengan dalil-dalil yang banyak. Jadi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan selainnya dari para imam ini berdalil atas hal itu dengan dalil-dalil yang banyak, bahwa sunnah itu adalah penjelas Al-Quran, dan bahwa sunnah itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namun beliau katakan bukanlah di sini pembahasan masalah itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu yakum. Jadi ringkasnya, kita memiliki kewajiban untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Sesudah itu kita berkewajiban untuk mengajarkan dan juga mengamalkan. Dan agar kita bisa paham, diantaranya adalah kita memahami ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau memang kita enggak dapatkan, kita pahami Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Kami persilakan.